Yo guys, please welcome back again with me Mr. J dari Techno Ranger, hanya di channel Techno Ranger guys, channel kesayangan kalian yang selalu membahas seputar dunia per servisan guys. Oke guys, jadi hari ini updatean terbaru servisan semalam guys. Jadi udah gua bongkar dan udah gua ganti port si motherboardnya, udah gua pasangin dan sekarang yap, inilah di depan kalian sekarang PC yang gue janjiin ke kalian, PC Ryzen 5 2600 guys. Jadi di depan kalian udah ada Ryzen 5 generasi kedua guys. Jadi ini Ryzen 2600 Pinnacle Ridge dengan soket AM4, udah gitu dengan dia punya core-nya sendiri itu. Kita lihat core-nya ada 6 dan thread-nya 12 guys. Dan juga di sini mainboard-nya kebetulan di sini pakainya Asus ya, tapi ini masih logonya logo MSI. Gue juga bingung. Apa-apa ya. Kebetulan ini yang dipakai motherboard-nya itu adalah Asus TUF B450 Plus Gaming guys. Jadi ini dari produk dari Asus. Yang kemarin itu masih pakai MSI B450 M. Nah, ini dia pakai Asus TUF B450 Plus Gaming guys. Nah, jadi di PC ini kemarin itu kendalanya itu motherboardnya itu sebenarnya waktu kemarin tuh ada sedikit trouble karena overheat yang sampai mengakibatkan motherboardnya rusak. Dan sebenarnya motherboardnya bisa di retur harusnya, cuma karena orangnya nggak mau retur, jadi dalam arti dia takutnya prosesnya berbelit-belit dan ribet, akhirnya dia beli motherboard baru. Dan dia minta saran gue untuk motherboardnya yang bagus apa, dan gue saranin sih bisa coba Asus TUF ataupun yang dari Gigabyte, dari Aorus juga bisa, ataupun MSI juga bisa, ASRock juga bisa. Nah, cuma akhirnya dia pilih Asus TUF Gaming guys. Jadi di sini yang terpasang dan terinstall di sini adalah Asus TUF B450 Plus Gaming guys. Dan spesifikasinya udah gue jelasin di video sebelumnya, jadi kalian bisa lihat spesifikasi motherboardnya. Udah gitu di sini RAM yang terinstall adalah DDR4 Dual. Nah, buat kalian yang masih penasaran dan masih nanya-nanya ke gue, bang, kalau gue mau rakit AMD, kalau gue pakai Ryzen, RAM yang harus dipakai berapa sih? Ryzen itu selalu hanya bisa jalan di dual RAM, gak bisa di single RAM. Nah, mungkin ada yang pernah coba di single RAM. Kalau misalnya ada yang pernah nyoba, kalian boleh komen di bawah video gue gimana, apakah bisa nyala sampai tampilan Windows-nya atau gimana. Nah, kalian tinggal komen aja di bawah video gue, sharing pengalaman aja, kurang lebih gitu. Nah, cuma yang setahu gue sih, waktu dia keluar dari edisi pertama sampai edisi yang sekarang itu tetap Ryzen harus menggunakan 2 RAM. Nah, kurang lebih gitu. Nah, di sini grafik yang terpasang di sini dia pakai dari seri Galax. Jadi Galax GeForce GTX 1060 GB guys. 1060 GB, sorry, 1066 GB guys. Jadi di sini GTX 1000 dikit terpotong ya. Jadi kita lanjut ya. VGA yang terpasang di sini adalah Galax GeForce GTX 1060 6 GB guys. Dia pakai serinya Galax, dari Galax seri GTX-nya. Terus and then untuk yang lainnya sih overall sih nggak ada masalah ya. Kemarin cuma permasalahannya karena panas dan gue udah ganti thermal paste-nya, dan akhirnya pas gue ngetes dia nggak jalan si PC-nya. Dia pakai power supply yang merek baru, udah 80 plus gold. Gue nggak tahu itu merek bagus apa enggak, tapi alhasil gue coba sih jalan sih di sini. Cuma ya kita lihat aja ke depannya. Gue juga belum tahu apakah bakal kuat atau enggak si PSU-nya ya, kurang lebih sih gitu. Nah, next. Nah, di sini nggak ada banyak perubahan karena di sini gue nggak nginstal si PC-nya karena dia udah terinstall dengan Windows 10 sendiri. Jadi ini waktu dia rakit dia udah install sendiri. Gue cuma nambahin updatean terbaru aja dari Windows 10-nya, dan gue settingin sedikit. Dan di sini yang gue pasang adalah CPU HW monitor guys.
Nah, di sini kita lihat suhunya. Oke guys. Nah, jadi ini sedikit suhunya ya. Jadi kemarin itu sempat nggak nyala, suhunya kurang stabil, tapi sekarang udah stabil di 41 derajat Celcius. Nah, ini memang suhu normalnya AMD itu kebalikan daripada suhu normalnya Intel ya. Kalau suhu normalnya Intel itu di sekitar 30-an juga itu udah normal minimumnya. Biasanya 30 sampai 50 sampai 40-an, maksimalnya 40-an lah. Kalau lagi normal nggak kerja ya. Tapi di sini kalau dari AMD sendiri dia normalnya di 40 dan maxnya di 50-an gitu. Kalau lagi normal nggak kerja apa-apa, kurang lebih sih gitu. Nah, untuk suhu motherboardnya sendiri di sini lengkap ya. Dia masih 41 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, 49 derajat Celcius. Anget, lumayan anget, dan fan-nya di sini 1182 rpm. Value-nya max-nya di 1222 rpm guys. Ini masih bisa gue setting sebenarnya buat naikin fan-nya, tapi nanti kita setting lagi. Nah, untuk di sini SSD dia juga pakai SSD. Di sini dia pakai SSD dari Cleve Neo N500 240 GB guys. Sama dia pakai hard disk WDC. Ini gua nggak tahu ya berapa ini ya, berapa berapa GB-nya gua nggak tahu. Nah, untuk GeForce-nya sendiri gue juga udah ganti si pastanya, dia agak kering, jadi udah diganti pasta yang bagus. Di sini suhunya masih stabil di 46 derajat Celcius. Belum ada kenaikan karena belum dipakai buat main game ya, jadi masih stabil kurang lebih sih gitu guys. Nah, oke guys, jadi ini nggak ada perubahan signifikan ya, karena nggak ada yang gua setting dan nggak ada yang gua ubah. Dan oh ya, buat kalian yang pengen ngerakit PC Ryzen dan kalian masih bingung gitu ya, misalnya kalian pakai kipas pengganti dari bukan bawaan dari Ryzen-nya ya. Nah, kayak klien gue yang satu ini, dari viewer gue yang satu ini, dia kebetulan dia ganti si kipas Ryzen-nya, ganti ke Deepcool Gamax 400 yang versi kedua yang terbaru guys. Jadi itu memang dia udah cukup dingin, tapi masalahnya masih kurang maksimal karena kipasnya cuma satu. Gue sih nanti mungkin mau nyaranin ke dia buat pakai 2 kipas sekaligus guys. Jadi biar lebih maksimal putarannya gitu. Nah, jadi sekarang gue bakal tunjukin ke kalian cara settingannya. Nah, kurang lebih gini guys. Kita restart dulu. Nah, kita restarting dulu ya. Gue bakal nunjukin ke kalian cara settingnya. Jadi ini yang gue dapet dari kemarin, hasil dari semalam ya, hasil ulak-ulik lah gitulah. Ngulak-ngulik di internet, browsing gimana caranya supaya PC ini bisa nyala, itu bisa masuk sampai Windows. Nah, jadi dari semalam itu begadang, dan ini baru beres hari ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang gue bakal tunjukin ke kalian ininya. Nah, kita tahan di LED dulu biar sampai masuk dulu. Nah, kita tahan di LED dulu. Oke, nah masuk guys. Jadi di sini dia ada settingannya guys, ada CPU fan, CA fan, terus IO pump, CA fan. Nah di sini, kalau misalkan kalian bingung kan buat ngatur ininya, kalian bisa coba pakai advance mode. Di sini advance mode 7, terus kalian bisa pilih advance, monitor. Nah di sini ada speednya, RPM-nya. Nah, chassis filenya kalian bisa setting, misalnya pilih ignore. Nah, ignore semua. Nah, IO pump-nya kalian bisa pilih ignore juga. Nah, kalian bisa pilih misalnya juga kalau misalnya kalian mau pakai CPU fan-nya. Nah, ini CPU fan-nya di ignore aja, atau monitor juga bisa. Ini di monitor aja. Nah, di ignore. Ini fan itu chassis fan ya. Jadi chassis fan-nya ada satu. Terus Q-fan configuration-nya juga ada. Nah, kita bisa setting nih di 600. Kita setting di turbo aja CPU fan-nya.
kita pilih auto, terus ya 600 rpm. Terus chassis pumpnya kita pilih auto juga. Iya, oke, ini udah pilih turbo. Oke, kita tinggal exit dan kita save change dan oke. Nah, jadi kurang lebih settingnya gitu sih guys. Jadi kalian tinggal masuk menu monitor dan setting-setting sendiri. Karena gini, pengalaman aja ya. Kemarin waktu gue pasang gue sempat bingung cara masuk ke ininya apa, ke Windowsnya, karena sempat terjadi penolakan dari si motherboard sama si kipas barunya, karena dia nggak kayak Intel ya. Kalau kayak Intel kan dia langsung tinggal pasang plug and in gitu, jadi langsung kepasang. Kalau ini nggak, ini kebalikan. Jadi dia pas kalian pasang, dia bakal ngedetect si CPU kalian tuh kayak nggak ada CPU fan-nya gitu. Jadi harus pelan-pelan sih. Itu pengalaman baru buat gue buat setting kayak gitu. Nah oke guys, yuk kita lihat sih sekarang suhu si prosesornya. Oke, kita buka. Yap. Oke guys, jadi suhunya mulai sedikit naik ya. Jadi naik tapi dia mulai naik turun gitu. Udah gitu kipasnya kita lihat. Nah ininya juga fan-nya 38% tuh, fan-nya naik ya. Di Nvidia-nya ini juga suhunya naik sedikit. Nah untuk fan-nya sendiri dia masih putar di 1180 rpm lah, 1281. Nah kurang lebih sih gitu guys. Jadi sekarang gue kayaknya mau coba Armoury Crate. Nah di sini gue juga installin gue juga installin Armoury Crate di sini ya. Nah jadi gue mau coba cari Asus TUF Fan Control. Nah Asus TUF Fan Control software. Nah jadi di sini, nah ini aplikasinya Asus TUF B Plus ya. Kurang lebih ini settingannya kayak gini lah kurang lebih ya. Nah ini yuk kita set level up your gaming system configuration. Nah see option. Oke guys, jadi kayaknya gue harus download sendiri fan controlnya. Jadi harus kita download sendiri kayaknya fan controlnya, fan control software. Nah jadi kita mau ngatur si RPM ininya, RPM si speed si ininya apa, si Asusnya. Jadi kita atur dulu si RPM-nya. Oke, jadi kita restart lagi ya. Nah kurang lebih gitu. Nah nanti gue bakal tunjukin ke kalian. Jadi biar ini nggak jadi berat banget gitu. Nah jadi kita setting lagi. Oke. Ya, kita setting lagi advance mode, terus monitor. Nah, ini CPU temperaturnya kayaknya harus ini biarin Q fan kontrolnya auto, ignore, turbo, auto. Oke, ini udah. Oke, kita back. Nah, kita lihat ya. Oke, ini udah beres.
Nah ini frekuensinya 3000. Nah kita lihat ya, si prosesornya ini 48 derajat Celcius. Nah terus, nah ini udah auto PWM mode. Nah, oh iya Pak, kita setting full speed aja semua. Full speed. Nah, kita setting full speed aja semua, exit monitor. Nah, udah setting auto 600 rpm. Ignore aja deh. Fan profile standar turbo. Kita setting turbo semua. Auto. Iya. Kita setting ignore turbo. Oke. Nah, kalau udah, coba kita setting lagi, kita back lagi. EZ mode 1200 ya. Nah, kita balik lagi ke advance mode. Nah, monitor udah. Iya. Oke, jadi settingannya kurang lebih gitu guys. Jadi ini sekarang lagi di auto calibrating dulu si fan-nya. Jadi biar putarannya oke. Nah, kurang lebih gitu guys. Jadi mungkin itu aja dari gua hari ini. Thank you very much for watching. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe guys. Plus jangan lupa untuk luangin waktu kalian buat pencet tombol lonceng di samping tombol subscribe di bawah video gue ini, untuk supaya kalian nggak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya guys. Thank you very much for watching dan see you in the next video, dan salam Techno Ranger. Ciao.